Shalom keluarga damai yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di dalam Renungan Samas Sabtu 27 Januari 2024. Mari kita akan menyiapkan hati, kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena pada saat ini kami diberi anugerah untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mengurapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, tema yang akan kita renungkan, menangkap momentum hidup. Firman Tuhan terambil di dalam Filipi 4 ayat 11 bagian B. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Keluarga damai, mencukupkan diri bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan. Karena kecenderungan kita selalu ingin memiliki sesuatu yang lebih di dalam segala sesuatu. Di tengah zaman yang penuh dengan kompetisi ini, maka kecenderungan untuk menjadi lebih itu menjadi sesuatu pencapaian, menjadi sesuatu yang dituju oleh banyak orang. Tetapi firman Tuhan berkata, "Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Ini merupakan berita yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan ini merupakan satu kesempatan di mana Rasul Paulus menangkap momentum hidup, yaitu nilai-nilai di dalam kebenaran firman Tuhan mengenai kehidupan di dunia ini. Keluarga damai, Rasul Paulus yang sebelumnya itu selalu ingin mengejar, menjadi lebih dan lebih daripada siapapun. Maka itu di dalam Filipi pasal 3 ayat 4 bagian B sampai dengan ayat yang ke-6, Rasul Paulus menyebutkan bahwa dirinya itu ingin menjadi lebih daripada siapapun. Dia sampai menjelaskan, aku disunat, aku sebagai orang Ibrani asli, sebagai pelaku hukum Taurat, aku lebih lagi, dan seterusnya. Tetapi pada bagian ini, Rasul Paulus menyatakan bahwa dia telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ini merupakan sesuatu hal yang luar biasa, yang menjadi momentum hidup yang diambil oleh Rasul Paulus di dalam menjalani hidupnya sebagai murid Kristus, sebagai pengikut Kristus. Dia mencoba untuk mencukupkan diri. Menarik sekali, karena di dalam bahasa aslinya, frasa mencukupkan diri ini berarti membatasi diri dengan cukup, walaupun sedikit yang didapat, tetapi itu tidak kurang. Rasa cukup ini juga memberikan satu penegasan, walaupun ada kesempatan untuk memperoleh hal yang lebih banyak lagi, tetapi itu tidak diambil. Nah, inilah yang dimaksud dengan momentum hidup, di mana ada kesempatan Rasul Paulus menangkap nilai hidup daripada dirinya, yaitu dengan cara mencukupkan diri. Itulah Rasul Paulus yang menangkap momentum hidup, yaitu mencukupkan diri. Dan di dalam nilai mencukupkan diri ini mencerminkan iman daripada Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus hidupnya tidak tergantung pada banyaknya segala sesuatu yang dimiliki, entah itu harta, entah itu status sosial, entah itu jabatan, dan seterusnya. Tetapi hidup daripada Rasul Paulus bergantung kepada Tuhan yang memiliki dirinya. Sebab Tuhan yang adalah pencipta,
yang adalah pemilik segala sesuatu di dalam dunia ini. Maka ketika Rasul Paulus sadar, dia mencukupkan diri. Sehingga walaupun dia tidak memiliki banyak hal di dalam hidupnya, tetapi ketika dia tahu hidupnya itu dipelihara oleh Tuhan, hidupnya itu dikasih oleh Tuhan, hidupnya itu ditopang oleh Tuhan, dan seterusnya, maka bagi Paulus itu cukup. Maka itu Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Galatia, yaitu Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman kepada Anak Allah yang telah mengasihi aku. Keluarga damai, biarlah ini menjadi momentum hidup yang kita juga miliki, di mana kita bisa menangkap di sepanjang tahun 2024 ini, biarlah menjadi momentum kita ini menangkap nilai-nilai hidup iman di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga Rasul Paulus pun juga menegaskan kepada jemaat di Filipi, yaitu Filipi 1 ayat 21, Rasul Paulus berkata, namun hidupku adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Jadi hidup bagi Rasul Paulus adalah Kristus. Hidupnya bukan karena kelimpahan harta, bukan karena tingginya jabatan, bukan karena hebatnya pengaruh, terkenal, dan seterusnya. Tetapi bagi Paulus, hidup adalah Kristus. Itulah momentum hidup. Yang kedua, dari frasa mencukupkan diri, kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus menangkap momentum hidup itu adalah bahwa dirinya, yaitu hidupnya, itu menjadi berkat bagi banyak orang. Sekalipun di dalam kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Paling tidak kita bisa melihat sebuah contoh di mana Rasul Paulus ketika di penjara Filipi itu, Rasul Paulus sedang mengalami kesulitan hidup. Tetapi justru disitulah dia memuji-muji nama Tuhan. Dia dengan bersuara nyaring tengah malam itu menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan apa yang terjadi? Terjadilah gempa bumi dan pintu-pintu penjara itu terbuka. Sehingga pada saat itu, kepala penjara hendak bunuh diri. Tetapi justru di dalam kesulitan itulah Rasul Paulus menjadi berkat bagi kepala penjara Filipi itu. Sehingga kepala penjara ini boleh diselamatkan. Dan seluruh keluarganya juga diselamatkan. Itulah makna daripada menangkap momentum hidup, yaitu dengan cara mencukupkan diri. Keluarga damai, di dalam hidup kita, ketika banyak kesempatan untuk meraih yang lebih, apakah kita mau menangkap momentum hidup untuk mencukupkan diri? Dan ketika kita tahu bahwa hidup kita ini sedang dalam kesulitan, apakah itu juga menjadi momentum hidup di mana diri kita sekalipun sedang mengalami kesulitan, biarlah kita menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolonglah kami untuk kami boleh menangkap momentum hidup dalam diri kami berdasar daripada firman-Mu, yaitu contoh dan keteladanan Rasul Paulus dengan cara mencukupkan diri. Tolonglah kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.